Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bu Nizi akan berikan penjelasan untuk pembahasan latihan soal PAS yang pekan depan akan dilaksanakan ya. Nah, langsung saja kita mulai dari yang nomor 1. Di situ soalnya adalah berikut yang bukan sifat-sifat bola. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, yang ditanyakan adalah bukan sifat-sifat bola. Jadi kalian harus ingat sifat-sifat bola itu apa saja gitu ya. Nah, ini Bu Nizi sudah kasih penyelesaian, jadi silakan lagi dibuka di LKS-nya. Sifat-sifat bola itu diantaranya memiliki sebuah titik pusat yang ada di tengah, memiliki satu sisi, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan ilustrasi yang diberikan, ada 4 di sini ya. Yang bukan sifat-sifat bola adalah pernyataan ke-1 dan ke-4, yaitu memiliki 3 sisi dan panjang jari-jari ke segala arah dapat berbeda. Kan seharusnya bola itu satu sisi ya, dan panjang jari-jari ke segala arah itu sama. Kemudian yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sebuah bentuk berbentuk bola. Sebuah bangun berbentuk bola memiliki jari-jari 10 cm. Maka luas permukaan benda tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan adalah luas permukaan bola ya. Nah, ini yang perlu diingat-ingat adalah rumus dari luas permukaan bola. 4πr². Karena di sini perintahnya pi menggunakan 3,14, jadi kalian tinggal memasukkan yang diketahui ke dalam rumus. 4 kali 3,14 kali 10 kali 10. Hasilnya 1256. Nah, di sini kalian harus benar-benar hati-hati dalam berhitung, artinya lebih teliti lagi, ya. Biar meskipun perhitungan udah benar, kadang di hasil akhir itu masih banyak yang belum tepat, seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 3, volume dari benda berbentuk kerucut adalah 1100 cm3 dengan tinggi 42 cm, panjang jari-jarinya adalah yang ditanyakan R ya. Nah, karena yang disinggung adalah volume kerucut, maka volume kerucut bisa dituliskan sebagai 1/3 kali Pi kali R² T. Nah, R², kita berfokus ke R, karena yang ditanyakan adalah jari-jari, atau R. R² sama dengan V, ya, jadi yang ruas kiri ini dibagi unsur lain di sebelah kanan, selain R². Jadi V dibagi 1/3 Pi T. Nah, Pi yang diminta atau yang dituliskan ya adalah 22/7. Kemudian dikalikan 42. Nah, di sini 3 sama 7 yang penyebut itu kan sama dengan kalau dikalikan 21. Nah, 42 dibagi 37, dibagi 21 itu kan artinya 2 ya hasilnya. 42 dibagi 21 itu hasilnya 2. Nah, 22 kali 2 hasilnya 4. Jadi 1100 dibagi 4 hasilnya 25. Ya. Nah, tadi R². Untuk mencari R-nya sama dengan akar 25. Mudah jelas. Gitu. Jadi, untuk pilihan ganda, kalian pilih jawaban sesuai dengan hasil perhitungan kalian. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sebuah mainan berbentuk kerucut memiliki jari-jari 15 cm dan panjang garis pelukis 30 cm. Berapakah luas permukaan dari mainan tersebut? Pi-nya 3,14. Jadi di sini R-nya 15 ya. 15, kemudian garis pelukis itu S, S-nya 30. Yang ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan kerucut, diingat-ingat. Jadi rumusnya adalah
Pi kali R kali R plus S. Nah, berarti 3,14 kali 15. Nah, ini dalam kurung itu 15 tambah 30. Penulisan ini harus hati-hati ya. S-nya tidak boleh ketuker, ditulis 15 juga gitu nggak boleh. Nanti bakal beda perhitungannya. Jadi dalam berhitung kalian harus teliti. Hasilnya 2119,5. Nah, dan ya di pilihan jawaban. Kemudian yang nomor 5. Nah, itu diketahui garis pelukisnya 13, jari-jarinya 5 cm. Volume dari cetakan tumpeng. Nah, cetakan tumpeng itu kan bentuknya seperti kerucut ya. Jadi kita gunakan volume kerucut untuk menyelesaikannya. Volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, di sini kita belum tahu T. Yang diketahui kan cuma R, atau jari-jari, dan S, atau garis pelukis. Jadi kita cari dulu T-nya dengan cara rumus Pitagoras. Nah, karena kalau digambarkan dalam Pitagoras, T itu sebagai garis tinggi ya, artinya bukan sisi terpanjang, maka kita gunakan rumus S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, T kuadrat sama dengan S-nya tadi 13, berarti 13 kuadrat dikurangi R-nya 5. R-nya di sini, R-nya 5 ya, R-nya 5 kuadrat. Ini penulisan fungsi masih belum sesuai ya. Nah, jadi 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat itu adalah 25. Ya. Nah, 169 dikurangi 25 hasilnya 144. Ya. Nah, itu tadi T kuadrat, berarti T-nya sama dengan akar 144. Sama dengan 12. Maka V-nya kita kembali ke rumus 1/3 kali pi R kuadrat T. Pi-nya 3,14, R-nya 5, kali 5, kali T-nya 12. Ya, sama dengan 314 cm3. Nah, jadi jawabannya 314. Tapi di sini nggak ada ya. Jadi ini luput penulisannya. Jadi jawabannya 314. Nanti insya Allah kalau di PAS ada jawabannya. Ya. Oke, yang nomor 6. Sebuah tabung memiliki panjang jari-jari sepertiga dari tingginya. Nah, jika tinggi tabung 21, maka volume tabung. Kalau tinggi tabung 21, berarti jari-jarinya sepertiganya 21, yaitu 7. Ya. 21 dibagi 3 kan 7. Kita cari volume tabung, maka rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nih. Nah, pi-nya yang dipakai adalah 22/7 sesuai soal. Dikali 7, dikali 7, dikali 21. Hasilnya 3.234. Di situ yang dipilih 3.234. Kemudian yang nomor 7, pasir ditumpuk hingga membentuk kerucut dengan ketinggian 18 cm dan berdiameter 14 cm. Volume dari pasir tersebut adalah, nah berarti kita cari pakai volume kerucut ya, sepertiga pi R kuadrat T. Nah, sepertiga kali 22/7, R-nya itu adalah setengah D. R itu kan jari-jari setengah dari diameter. Kalau yang diketahui diameter, maka kita bisa cari D-nya dari, kita bisa cari R-nya dari D ya, yaitu setengah dari 14. Sorry di sini. Nah, kemudian kalau dihitung hasilnya adalah 924. Ini bisa pakai penyederhanaan ya. Jadi 7 dibagi sama 7. Habis. Terus 18 ini dibagi dengan 3. Dapat
nya 6. 22 kali 7 kali 6, hasilnya 924. Gitu ya. Kemudian, benda gabungan. Nah, benda gabungan ini terdiri atas tabung dan setengah bola, dengan panjang jari-jari tabung 10 dan tinggi tabung 8. Volume dari benda tersebut adalah, di sini volume tabung itu kan rumusnya PR kuadrat T. Ya. Kalau volume setengah bola itu 2/3 PR pangkat 3. Untuk nilai Pi yang digunakan adalah 3,14 dan nilai 2/3 itu sama dengan 0,7. Jadi kita gunakan petunjuk ini. Ya. Petunjuk yang ada di soal digunakan. Nah, 3,14 kali 10 kuadrat kali 8. Hasilnya 2512. Kemudian 0,7 kali 3,14 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 2198. Kalau dijumlah hasilnya 4710. Kemudian ini luas permukaan dari benda gabungan. Ya, lebih spesifiknya nanti kalian cermati baik-baik. Ya. Kalau luas permukaan gabungan setengah bola dan kerucut berarti pakai luas permukaan keduanya. Dan sama luas sisi yang menempel, yaitu berupa luas lingkar. Jangan lupa. Atau kalau misal kalian mau pakai rumus yang ada di LKS, rumus yang sudah jadi, itu juga boleh. Tapi kalian harus hafal gimana gabungannya, terdiri dari apa. Karena setiap bangun gabungan, jika berbeda unsur pembentuknya, maka rumusnya juga akan berbeda. Itu yang perlu diingat ya. Oke, ya, belum dilewati. Kemudian nomor 10. Ini Pak Hamdi membuat lampion yang terbuat dari bahan kertas karton. Lampion tersebut tabung dan setengah bola. Nah, jadi bangun gabungannya terdiri dari tabung sama setengah bola. Ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi kalau ada satuan meter, itu diubah ke sentimeter. Karena meter ke sentimeter itu kan turunnya 2 tangga. Jadi dikalikan 100. Kemudian kalau 0,3 dikalikan 100, berarti kan hasilnya adalah 30 cm. Kalau 0,07 dikalikan 100 hasilnya 7 cm. Nah, kemudian Bu Nizi juga mau mengingatkan bahwa luas setengah bola, luas permukaan setengah bola itu 3 PR kuadrat. Ya, bukan menggunakan rumus luas permukaan bola penuh, enggak loh ya. Jadi bukan yang 4 PR kuadrat, tapi yang 3 PR kuadrat. Kalau misal kalian menggunakan pakai rumus setengah kali luas permukaan bola sempurna, itu juga boleh. Jadi kan hasilnya 2 PR kuadrat. Tapi berarti nanti pas di luas permukaan gabungan, tidak perlu dikurangi dengan luas sisi yang menempel. Karena langkah kalian tersebut sudah mengcover dengan menghitung luas selimutnya bola saja. Jadi sudah tidak input lagi untuk luas sisi yang menempel. Itu ya. Kalau mau pakai manual yang seperti ini dijelaskan di waktu luring, itu boleh, biar nggak bingung ya. Nah, itu kemudian pada soal pilihan ganda kompleks, anak-anak memilih jawaban bisa lebih dari satu. Artinya pernyataan yang benar sesuai dengan persoalannya, ya, sesuai dengan pertanyaannya, itu yang benar bisa lebih dari satu. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar satu persatu dari opsi jawaban, sesuai atau enggak dengan ilustrasi yang diminta. Nanti pas di PAS, kalian akan disajikan di samping pilihan gandanya ini ya, pilihan gandanya ini akan ada pilihan sesuai atau tidak sesuai di semua pilihan. Jadi kalian pilih
sesuai dengan pernyataan itu. Misal, bangun di atas memiliki titik sudut. Nah, benar nggak kalau namanya ini tabung, ya? Tabung itu memiliki titik sudut. Ini kan tidak benar, jadi nanti kalian pilih yang tidak sesuai. Kemudian, bangun di atas terdiri dari satu bangun lingkaran dan satu persegi panjang. Benar nggak? Tidak sesuai, ya. Karena seharusnya dia terdiri dari dua bangun lingkaran, ya, yang atas sama yang bawah, kemudian satu persegi panjang sebagai selimutnya. Berarti tipe yang tidak sesuai. Bangun di atas memiliki tiga sisi. Nah, benar ya, karena dia ada dua lingkaran sama satu persegi panjang. Jadi ada tiga sisi. Maka nanti yang dipilih adalah sesuai. Gitu ya. Pun dengan yang D itu. Yang nomor 12, bunyi dirasa kalian sudah bisa. Kalian pelajari unsur dari kerucut dengan baik. Di mana garis pelukis? Nah, garis pelukis itu yang miring ini ya, sisinya. CB itu garis pelukis. Ya, dan A itu titik tengahnya. B itu titik puncaknya. Jangan kalian. Pokok di pilihan jawaban yang sesuai dengan ilustrasi, kalian pilih yang sesuai, yang tidak sesuai, kalian pilih bagian tidak sesuai di formnya nanti. Ya. Nah, terus ada nomor 13. Seperti ini soalnya. Suatu bola mainan memiliki jari-jari 7 cm, berikut pernyataan mana sajakah yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Diameternya 41. Ini benar atau enggak? Yang sesuai yang ini ya. Kalau di latihan soal kalian ini 14, enggak, ini harusnya 41 ya. Oke. Diameter itu kan bisa kita cek dari jari-jari ya. Nah, kalau 2 kali R berarti 2 kali 7, hasilnya 14 cm. Tapi di pilihan ini kan 41 cm, jadi salah. Kemudian, bola tersebut memiliki luas permukaan 616. Dicari luas permukaannya pakai rumus 4πr². Nah, hasilnya benar 616. Bola tersebut memiliki nilai luas permukaan yang lebih kecil dari volume. Berarti kamu harus cek volumenya berapa, biar tahu dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, ternyata volumenya 1401. Artinya nilai luas permukaan lebih kecil daripada volume. Jadi pernyataan C ini dia bernilai benar atau sesuai. Nanti dipilih sesuai, gitu ya. Kalau yang volume ini salah. Jadi seperti itu ya. Ilustrasi ini tentang es krim. Cari yang benar mana. Benda di atas memiliki dua sisi. Benar ya. Jadi ada selimut yang bawah itu bagian kerucut, selimut kerucut. Yang atas itu selimut setengah bola. Jadi ada dua sisi. Itu benar. Kemudian benda di atas terdiri dari setengah bola dan setengah tabung. Salah dong ya. Harusnya kan setengah bola dan kerucut. Untuk mencari volume dari dari benda di atas cukup dengan menjumlahkan volume setengah bola dan volume setengah tabung. Nah, ini salahnya di mana? Seharusnya kan menjumlahkan volume setengah bola dan volume selimut kerucut, ya kan? Bukan setengah tabung. Ini enggak nyambung jadinya. Gitu ya. Terus yang D, benar ya. Ulangi wasitnya. Terus yang nomor 15. Sebuah benda gabungan terdiri atas tabung dan setengah bola dengan panjang diameter tabung 28 cm dan tinggi tabung 5 cm. Berikut pernyataan mana saja yang sesuai. Nah, kalau di sini sudah diketahui diameternya adalah 28 ya. Berikut pernyataan mana sajakah yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Sepertinya ini belum diganti ya. Ini 28
berarti setengahnya 28 itu 14 ya. Jadi di sini salah. Harusnya panjang jari-jari dari tangan tersebut adalah 14 cm. Kemudian garis pelukis, bangun gabungan di atas memiliki garis pelukis. Ingat bahwa garis pelukis itu hanya ada di bangun kerucut atau di bangun gabungan yang memuat unsur kerucut. Ya, jadi karena ini tadi di soal itu dia gabungan tabung sama setengah bola, berarti dia nggak punya garis pelukis. Tinggi bangun total. Nah, tinggi bangun total ini terdiri dari tinggi tabung ditambah tinggi setengah bola. Nah, tinggi setengah bola itu kan artinya jari-jarinya bola, ya kan? Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini. Tinggi tabung ditambah jari-jari. Berarti 5 ditambah 14, ya, sama dengan 19 cm. Oke ya. Kemudian panjang jari-jari tabung sama dengan panjang jari-jari setengah bola. Ya pasti ya, karena dalam bangun gabungan dan satu bangun itu mesti jari-jari bangun satu sama jari-jari bangun dua itu sama untuk hal ini, dalam hal ini ya. Nah, kemudian kalian juga akan disajikan dengan soal benar salah, pilihan benar salah. Nah, kalian cukup memilih ya mana yang benar, pernyataan itu benar atau salah. Gitu ya, nanti ada pernyataan, terus kalian suruh milih antara benar atau salah. Diklik sesuai kebenaran. Misal, ini tabung memiliki penutup berupa persegi. Nah, salah ya. Harusnya tabung penutupnya adalah lingkaran. Kemudian kaleng susu, contoh dari bangun ruang bola. Nah, salah juga kan. Harusnya kaleng susu itu tabung. Ya. Kemudian volume dari tabung yang memiliki diameter 7 dan tinggi 10 adalah 385. Nah, ini kalian hitung dulu ya volumenya. PR kuadrat P. Dicari dulu R-nya, yaitu setengah dari diameter. Kemudian dicari, kan R-nya ketemu 3,5 nih. Nah, kalian pakai punya 22/7 untuk menghitungnya. Jadi 3,5 dibagi 7 itu hasilnya kan 0,5. 22 dikali 0,5 kali 3,5 kali 10 hasilnya 385 cm3. Jadi pernyataan ini benar, gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati, harus teliti agar bisa menemukan kebenarannya. Nah, terus ini ada tentang topi. Ya. Azam membuat topi berbentuk kerucut dengan bahan kertas manila. Diketahui tinggi topi 20 cm dan jari-jari alasnya 15 cm. Luas minimal kertas manila yang diperlukan untuk membuat topi tersebut adalah 704 cm². Nah, untuk mencari luas minimal kertas manila, artinya kan kita diminta nyari luas permukaannya. Ya kan ya? Luas permukaan, tentunya di sini yang diminta adalah kerucut tertutup ya. Meskipun dibilangnya topi, tapi di sini yang kita pakai adalah kerucut tertutup. Jadi rumusnya adalah PR kali R plus S. Karena S-nya belum diketahui atau garis pelukis belum diketahui, maka di sini kita cari dulu pakai teorema Pythagoras. Ya. Yaitu R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 225 ditambah 400, hasilnya 225. Kemudian di akar hasilnya 25. Nah, kalau ke soal ketemu hasil LP-nya 1648. Ya. Hari ini 25 ya harusnya. Jadi hasilnya adalah salah. Ya.
Oke, kemudian nomor 20 tentang bola besi. Kalau dalam soal itu dia bukan soal tentang gabungan, ya, tapi memang tentang bola, artinya yang diminta adalah bola sempurna. Ya, nanti dalam PAS jadi ingat ini. Tapi kalau dalam soal gabungan, yang sering digunakan adalah setengah bola, bukan bola sempurna. Gitu. Oke, perbedaannya jadi diingat-ingat. Kalian harus lebih bijak untuk menggunakan rumus mana yang diterapkan pakai bola sempurna, rumus mana yang diterapkan pakai setengah bola. Gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 21 itu menghitung volume dari dua tabung dengan ukuran yang berbeda. Ya, sudah ada pembenarannya. Nah, ini salah. Salahnya di mana? Satunya ini pakai R besar tapi T kecil, satunya R kecil pakai T besar. Itu kan kebalik ya. Jadi salah. Kemudian nomor 22 menghitung luas permukaan gabungan dari kerucut dan tabung. Nah, kalian harus sambil menuliskan kira-kira luas permukaan gini rumusnya itu seperti apa, rumus manual. Jadi yang benar tulisan rumus manual, bukan rumus jadinya ya. Silakan kalian pelajari. Nomor 23 tentang toples berbentuk gabungan kerucut dan tabung. Nah, volumenya sudah Bunizi sering kelas ya. Jadi kalian pasti paham maksudnya seperti apa. Oke, kemudian nomor 24 tentang sebuah bandul ya, dengan R-nya itu 7 cm, kemudian S-nya itu 13 cm. Maka luas permukaannya adalah 308. Nah, ini benar atau enggak? Luas tengah bola pakai 3 pi r kuadrat ya. Perkalian di sini jangan sampai tidak teliti. 7 kuadrat artinya 7 kali 7 ya. Kemudian pi luas permukaan kerucut itu pi r kali r plus s, maka hasilnya 440. Luas sisi yang menempel itu pi r kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat. Luas sisi yang menempel yang digunakan dalam perhitungan nanti itu mesti rumusnya adalah pi r kuadrat. Itu yang diingat-ingat ya. Bukan pi r dan bukan yang lain. Itu yang diingat. Nah, ini hasilnya 594 ya. Sebenarnya tadi Bunizi keliru ya. Ini harusnya yang dijawab adalah salah. Bukan yang benar. Ya. Karena jawabannya harusnya 794 tadi ya. Sorry, 594. Gitu ya. Nah, terus nomor 25. Sebuah pasa untuk tiang pondasi terdiri dari kerucut dan tabung. Nah, ini yang ditanyakan adalah volume. Yang pernyataannya adalah tentang volume ya. Volume pasaknya 654. Nah, kira-kira ini benar atau enggak? Kita cek pakai volume gabungan dari kerucut dan tabung. 1/3 kali 22/7 kali 3,5 kuadrat kali 21. Untuk yang volume kerucut. Ini kan 3 sama 7 itu kan 21. Ini bisa disederhanakan sama yang atas ini. Jadi habis. Tinggal 22 kali 3,5 kuadrat. 3,5 kuadrat itu kan 12,25. Jadi 12,25 dikali 22 hasilnya 269,5. Dan 22/7 kali 3,5 kuadrat kali 10 hasilnya 380. Kalau dikali hasilnya 694,5. Nah, ini dalam pernyataan bilangnya cuma 654. Jadi salah. Ya, meskipun beda di koma saja, itu tetap berpengaruh. Jadi seperti itu untuk ulasannya. Oke, ini ditekankan kembali. Nanti akan ada 3 jenis soal, ada pilihan ganda kompleks, dan pilihan benar salah. Pilihan ganda, kalian pilih satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Kalau pilihan ganda kompleks, kalian pilih bisa lebih dari satu jawaban.
Ya, dalam setiap pilihan jawaban nanti akan ada pilihan lagi sesuai sama tidak sesuai. Jadi kalian pilih dalam pilihan jawaban tersebut kira-kira pernyataannya sesuai atau enggak dengan ilustrasi. Gitu ya. Kalau pilihan benar salah, kalian tinggal klik mana pernyataan tersebut benar atau salah. Gitu ya. Oke, itu tadi mungkin yang Benisi sudah sampaikan. Tadi mungkin ada beberapa koreksi, typo ya. Silahkan disesuaikan. Jadi intinya sudah Benisi sampaikan sebelumnya, ada di LKS, ada juga di pembahasan di PPT atau di video pembelajaran. Silahkan kalian tulis kembali. Terima kasih, selamat belajar, dan sukses buat PAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.